Ma'asyal ahbab hadirin rahimakumullah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, man fattara sa'iman kana maghfiratan lidzunubihi wa itqa raqabati minan nar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Nah, ini sering kita dengar sebenarnya Pak. Cuma di sini lebih ditafsirkan, lebih diperinci oleh Rasulullah. Kita selama ini mungkin tahu kalau ngunjuk buku itu besar fadilahnya. Nah, di sini dijabarkan oleh Rasulullah ada 3 fadilah yang terbesar bagi orang yang memberikan buku puasa. Man fattara sa'iman, siapa memberikan buku puasa kata Rasulullah kepada orang yang puasa, karena maghfiratan lidzunubi, perbuatan yang tersebut menjadi sebab dia dapat ampunan dosa dari Allah. Maghfiratan lidzunubi, sebelum dia istighfar, sebelum dia minta ampun, dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa itqa raqabatihi minan nar, dan membebaskan dia dengan sedekah yang dia keluarkan untuk uang puasa tadi, dibebaskan Allah dari api neraka. Kita dengar sering disampaikan hadis Nabi menyebutkan, nanti di sini pun ada disebutkan. Dalam hadis pun disebutkan, itqa raqabatihi fi akhir 10 akhir Ramadan. Itu yang sering kita dapatkan. Ternyata tidak nunggu 10 akhir Bapak. Dari malam ini, maghrib ini kita sudah bisa dapatkan insyaAllah, dengan jalan memberi buku puasa buat orang yang puasa. Lalu yang ketiga yang menguntungkan lagi, dan di sini kita butuh berpikir cerdas untuk biar dapat untung banyak besar. Rasul mengatakan, wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai'. Dan bagi wong yang ngenjuk buku puasa tadi, dia bakal ngantongi pahala, bukan cuma pahala sedekah yang dia keluarkan, tapi pahala sebanyak pahala milik wong yang puasa itu diberikan Allah untuk dia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan tidak mengurangi jatah pahala gitu Pak. Maka di sini kita boleh pilih-pilih. Sedekah sama siapapun bagus, tapi kita tentu mencari yang lebih untung ke Pak. Sama sistem dunia kita. Kalau ada lokak modal kecil untung besar, itu yang kita kejar. Lokak jualan tempat basah bakal banyak untung, tidak capek, cepat habis, itu kita cari. Nah, di sini Rasulullah mengatakan sebesar uang itu beramal. Ada seorang Haji Abdullah namanya, misal Pak, kita jingok nian pokato Ramadan di masjid ni lah gawe dia. Salat ibadah ngaji Quran. Kalau kita cari bocoran, ternyata sehari 10 juz dihantamkan. Misal 10 juz bukan ngebut Pak, 10 juz dengan tertilnya. Solat duhanya 8 rakaat, solat tasbih digawe kenya, bermacam ibadah dia kerjakan. Bahkan kita selidiki sempat-sempatnya dia keliling masjid nyari sampah di masjid. Sampah Pak, masjid besar pahalanya. Ya, jangan kita anggap sepele. Nah, ini saya nemu Pak di masjid ini Pak. Ini wong ngantar ke surga ni Pak. Ini gawe kita kebanyakan. Wong masjid baik, magi ke baju minum buat jemaah yang terawih. Pipet kita cabut, saya cocok ke plastik kita lepaskan. Ini sampah ini, ngotori masjid walaupun tidak najis, tidak kotor bentuknya. Ini sampah ikhwan. Tak ada yang mau nerima ini. Subhanallah, kita jenguk Haji Abdullah itu. Ternyata berjalan-jalan, ada Quran, kadang-kadang mengambil Quran macam balik, tidak disusunnya, dirapikannya. Walhasil pol ibadahnya Masya Allah. Nah, orang macam ini kita incar Pak. Ngapa? Alangkah besar pahala dia. Cuma modal ngenjuk buku, pahala sebesar itu kita dapatkan juga. Dia yang beribadah, kita yang dapat pahala juga, tanpa mengurangi pahala dia. Nah, kita cari Pak. Kalau ngenjuk, maaf, orang yang puasa di pinggir-pinggir jalan, yang memang kita yakin dia ini puasa, tapi ibadah idah, solat sunnah idah, buka Quran idah, tetap dapat pahala, tapi kecil. Bagian ketiga ini tidak dapat kita. 1, 2 kita dapat, tapi yang ketiga ini butuh kecerdasan. Cari di mana tempat orang kumpul. Oh, ternyata di masjid ini setiap habis asar sampai maghrib ada budak para hafaz Quran, murojaah Quran sampai maghrib mereka. Oh, itu kita kejar. Carikan makanan minuman untuk mereka berbuka. Usahakan kalau pacak punya kita yang dimakannya. Kenapa? Karena dapat pahala sebesar amal ibadah mereka kita dapatkan. Sebesar amal ibadah mereka yang mereka dapatkan, itu pun kita dapatkan dengan memberi buka puasa. Nah, subhanallah, di sini ada cerita yang cantik Pak. Kita ini dididik oleh Rasulullah untuk punya ghirah dalam agama, kecemburuan. Kalau orang itu pacak macam 3 juz sehari, ngapa aku tak pacak?
Kalau orang itu pacak sebelum isyak sudah nyampe masjid, kenapa aku tak pacak? Kalau orang itu mampu setiap hari masuk masjid ngentalkan duit di celengan, kenapa aku tak pacak? Ketika kita tak mampu, sedih kita Pak. Sedihnya kita ini dapat nilai pahala di sisi Allah. Nah, sahabat Rasulullah itu banyak yang fuqara, masakin, orang miskin. Dengar Nabi ngomong macam ini, kecil hati mereka. Ngapa yang terlintas di pikiran mereka ngenjuk buka tu dalam partai besar. Kalau uji kita sekarang ini ngenjuk mungkin sedus kurma, sedus minuman aqua, atau mungkin dengan partai yang besar. Sehingga mereka berkata, di sini bukan satu orang. Salman mengatakan, qalu, sebanyak-banyak mereka itu banyak yang ngomong kepada Rasulullah. Faqalu, lalu berkata, bukan faqala, banyak yang ngomong ni. Miskin banyak di kalangan Rasulullah Pak. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufatiru shaim. Ya Rasulullah, tidak seluruh kita ni mampu nak ngenjuk uang bukuan. Ya, sama macam kita Pak, tiap hari kita cuma menganggap uang ngenjuk kadang-kadang. Tak boleh cak itu tiap tahun Pak. Ya, maaf, ada sebagian kita memang nyari ke masjid, ke musola untuk dapat bukuan. Halal, tak kata haramnya. Hak dia, jangan dihalangi. Ya, yang pengurus masjid musola juga nak amanah. Maaf Pak ya, jangan pilih-pilih ku yang belagak cantik disingkirkannya. Yang tidak pula belagak dibagikannya. Jangan, haram hukumnya kecuali wong ngenjuk kamu nian. Hati-hati masalah halal dan haram ini, halal haram ini sangat berpengaruh dengan ibadah kita di hadapan Allah. Man akalal halam atau jawarihu sya'am abal Rasulullah. Wong yang makan halal akan gampang dia taat, begitu gampang taat kepada Allah. Mau tak mau dia akan taat. Namun sebaliknya, hati-hati ikhwan. Man akalal haram kata Rasulullah, asad jawarihu sya'am aba. Wong yang galak makan yang haram, jangankan haram, syubhat yang tak jelas halal haramnya, maka itu orang akan sedang bermaksiat kepada Allah. Sya'am aba, mau tak mau dia akan bermaksiat kepada Allah. Bahkan termasuk sunnah yang harus kita perhatikan untuk buka puasa, pastikan kata Rasulullah yang kamu jadikan untuk pemecah buka puasa takjil itu yang benar-benar halal. Yang kita makan maghrib itu buka itu Pak yang halal. Karena inilah akan menjadi sumber tenaga kita untuk ibadah hebat di malam hari di hadapan Allah. Tapi buktikan kalau kamu tak percaya, minta maaf. Bukan kita nak cerodean, pudul Pak. Kita nyaga di rumah, ibadah dengan baik, makanan halal. Masya Allah, suatu hari kita diajak uang buka di luar Pak. Kebetulan buka di luar ini uangnya tidak jelas, makanannya, minumannya, misal sumber rezekinya tidak jelas. Atau kita tahu syubhat. Lalu kita kena kawan, kita melok makan di situ, minum di situ. Balik ke rumah nak pergi ke masjid isyak, lesu Pak. Sembahyang tarawih biasa tegar 20, belakang imam Masjid Agung ni sejus Quran. Bahkan selesai tarawih idak mentu dari masjid, buka Quran lagi tadarusan. Tapi hari itu nak ngelangkah ke masjid berat. Sampai di masjid solat isyak, nunggu qamat, nunggu nida panggilan untuk solat tarawih, alangkah lamunya. Sekaat macam sejam. Apa? Sudah ada racun yang masuk ke tubuhnya. Ini yang ngomong Rasulullah. Hati-hati masalah ini Pak. Hati-hati. Ya, yang menjadikan ibadah kita diterima dan tidak diterima juga dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah masalah halal dan haram ini. Masyaallah. Baik, lalu Rasulullah mengatakan, berkata sahabat, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim. Ya Rasulullah, tidak seluruh kami ini punya apa yang nak diberikan pada orang yang berbuka puasa untuk orang yang puasa. Maka Rasulullah menjawab, Bapak, ini buat kita galau-galau, kabar gembira. Rasulullah pandai menyenangkan hati para sahabat, dan ini bukan dibuat-buat, tapi ini datang dari Allah. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Nabi bukan nak ngibau sahabat dibuat-buat, ini cerita, tidak, tapi memang ini datang dari Allah dan ini syariat. Apa kata Rasulullah ketika sahabat mengatakan, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim. Faqala Rasulullah, yu'tillah hadha thawab. Wahai saudara-saudaraku, demi Allah sesungguhnya pahala yang diberikan Allah tiga tadi, ampunan dosa, bebas api neraka, dapat pahala sebanyak pahala orang yang puasa itu. Yu'tillah, Allah berikan hadha thawab, ini pahala, man fattara sha'iman ala tamratin au syarbatin ma'in au madqatil laban. Allah berikan tiga pahala besar tadi, tiga ganjaran tadi kepada orang yang memberikan sebiji kurma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seteguk air, atau segecorotan susu Pak.
Maka beruntung kalau bapak mampu nunjuk sampai sekilo kurma, berbotol-botol minuman. Jadi kita yang tidak mampu juga berbuatlah seperti ini. Bahkan kami dididik waktu kemarin Pak, itu yang tidak mampu, kita santri, tidak punya duit, nak beli apa lagi, itu diajar dari guru kita. Ngakali untuk nyari pahala itu boleh Pak, cuma jangan ngakal-ngakali hukum. Macam urusan dunia, orang mana cara untuk diakalinya, kita juga akhirat diakali. Jadi mana cara guru kita ngawak kurma Pak, dibagikannya kita sikok sewang, 3 kok sewang bagikannya. Sudah selesai jadi milik kita. Nah, kamu berbagilah pula sama kawan katanya. Sallallahu alaihi wasallam. Kita santri tidak punya duit, tidak punya makanan. Melok apa kata yang diberikan oleh guru kita. Guru kita bagi ke 3 kok sewang kurma. Nah, itulah jadi milik kamu kata guru. Sekarang berbagilah kamu sama kamu. Bertukarkan kita saling unjuk. Subhanallah. Kalau tidak macam itu, pahala kita dengan yang kita dapat baik. Pahala kawan tidak pindah ke kita dengan macam itu, cuma modal 3 biji kurma kita putarkan 3 kok uang dapat kepada kita. Bahkan kita dapat lagi di kawan, kita oper lagi, dioper lagi. Nah, ini bisa kita lakukan. Ini kabar gembira dari Rasulullah. Jadi tidak harus nak partai besar Pak. Ya, ada kurma sedikit jadilah. Gawat dari rumah, gawat 57 kok biji, gawat Masjid Agung berbagi. Hakada. Baik, kita lanjut. Ikhwan rahimakumullah. Maaf kalau ini hadis kepanjangan. Memang datangnya dari Rasulullah seperti inilah. Man fatara sa'iman ala tamratin aw syarbatin ma'in aw madghatil laban wa huwa syahrul awwal rahmah. Nah, ini sering kita dengar. Ini rangkaian dalam hadis ini Pak. Satu paket hadis ini Pak. Mungkin dalam riwayat lain ada yang terpisah. Bulan Ramadan bulan yang awalnya maksudnya 10 pertamanya rahmah, wa awsatuhu dan pertengahannya maghfirah, wa akhiru itqam minan nar. 10 terakhir pembebasan dari api neraka. Tapi ternyata kita bisa dapat lewat berbagi buka puasa. Ya, kita sering dapat Pak orang-orang yang berbagi takjil di jalan, cantik. Cuma kadang-kadang tidak tepat sasaran Pak. Yang dapat pun tidak puasa banyak. Benar. Yang mending kalau kita galak jemput bola, carinya kita meneliti, cari niat. Macam kita nak bagi zakat, hati-hati. Jangan salah ngenjuk. Salah ngenjuk sudah ngitung tepat, ngeluar ke duit ada tapi tidak kata nilai sisi Allah, ngapa salah ngenjuk. Nah, ini juga kita cari. Masih banyak pesantren-pesantren, rumah-rumah tahfidz yang masih mendidik santri-santri mereka, ibadahnya mereka luar biasa. Bagikan kepada mereka. Mereka di samping mereka ibadah banyak, mereka pun insyaAllah tidak macam kita yang keluar-keluaran Pak, banyak terjenguk macam-macam. Mereka tidak jenguk macam-macam. Yang mereka jenguk apa kata mushaf Al-Quran. Tayyib. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW.